Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tumbuh berkembang, kemudian di masa muda ya, dia diangkat menjadi seorang Rasul dan mulailah beliau berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, terutama berkaitan dengan masalah kedokteran. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, banyak para nabi yang Allah berikan mukjizat kepada mereka sesuai dengan perkara yang lagi booming atau digandrungi masyarakat di zaman mereka. Contoh Nabi Musa alaihissalam, di zaman beliau banyak orang-orang yang sombong dengan sihir-sihir mereka. Banyak orang belajar sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Yaitu tongkatnya bisa berubah jadi ular. Bukan tipuan mata, bukan halusinasi, tetapi benar-benar tongkat unsur kayu berubah menjadi daging ular. Sehingga akhirnya para penyihir yang tadinya ingin menentang Nabi Musa akhirnya beriman dan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tongkatnya ya bisa membelah lautan dan itu juga bukan sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa mirip dengan hal-hal yang digandrungi oleh masyarakat di zaman tersebut. Demikian juga kata Ibnu Katsir seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab jahiliyah mereka lagi booming tentang masalah bahasa, tentang balaghah, tentang syair-syair. Mereka sering mengadakan lomba syair di antara mereka. Ya, syair-syair hebat diberi hadiah oleh orang-orang hebat, oleh orang penguasa ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Nabi mukjizat yang berkaitan dengan ketinggian balaghah, ketinggian bahasa yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang itu bukan karangan manusia tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang pandai syair tatkala mendengar Al-Qur'an mereka tahu itu bukan karangan manusia, tapi itu datang dari Rabbul Alamin. Demikian juga menurut Ibnu Katsir yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa banyak orang yang gandrung tentang masalah pengobatan, lagi booming masalah pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang berkaitan dengan masalah pengobatan. Allah berfirman, Nabi Isa berkata, "Wa rasulan ila bani Israil, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah." Aku adalah rasul kepada Bani Israel. Jelas Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, tidak kepada umat yang lain. Dan aku telah datang kepada kalian dengan mukjizat dari Rabbku, dari ayat, suatu tanda kebesaran Rabbku. Di mana aku menciptakan dari tanah, aku ciptakan semacam burung, lalu aku tiupkan, maka jadi burung beneran, terbang. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idznillah. Aku menyembuhkan orang yang buta, diusap oleh Nabi Isa, kemudian tadinya buta sejak lahir, tiba-tiba bisa melihat. Orang terkenal abros itu penyakit sopak, yaitu yang berwarna-warni, ya, albino kata orang, itu pun sembuh diusap oleh Nabi Isa. Lebih daripada itu, wa uhyil mauta bi idznillah. Aku bisa menghidupkan yang mati. Ada orang meninggal dihidupkan oleh Nabi Isa, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya mengungguli ilmu kedokteran yang ada di zaman tersebut. Nabi Isa mukjizatnya luar biasa. Jangankan orang sakit jadi sembuh, orang mati bisa hidup kembali. Di antara mukjizat beliau, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum. Aku bisa mengabarkan kepada kalian tentang ilmu gaib, apa yang kalian makan tadi malam, apa yang kalian makan tadi siang, tadi pagi, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Padahal Nabi Isa tidak pernah ke rumah mereka, ya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Isa datang dengan mukjizat. Sehingga mulailah sebagian orang Yahudi masuk Islam. Bani Israel mulai masuk ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Namun sebagian Yahudi menentang, ya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut mereka Nabi Isa anak zina. Menurut mereka Nabi Isa bukan dari keturunan Nabi Daud, tidak sah karena mereka mengagungkan Nabi Daud alaihissalam. Menurut mereka Nabi terakhir harus dari keturunan Nabi Daud, sehingga akhirnya mereka mengingkari Nabi Isa. Terlebih lagi Nabi Isa tidak pernah berbicara tentang kekuasaan. Yang dia bicarakan adalah agama, adalah tauhid, kemudian masalah perbaikan akhlak, sehingga mereka semakin benci kepada Nabi Isa
alaihi salam. Akhirnya mereka pun membuat makar. Mereka sering merayu kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa, tapi kerajaan Romawi tidak mau tangkap Nabi Isa karena tidak ada kesalahan Nabi Isa. Akhirnya mereka melakukan tipuan, mereka mengatakan Nabi Isa mengaku sebagai raja Yahudi dan akan melakukan pemberontakan dan yang lain. Akhirnya Yahudi bekerja sama dengan orang-orang Romawi, akhirnya menangkap Nabi Isa. Menurut versi Islam dalam Al-Quran, Nabi Isa ditangkap dengan bantuan orang-orang Yahudi beserta tentara Romawi. Namun Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Dan perkataan mereka yang mengatakan inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Sungguh kami orang Yahudi telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam yang seorang rasul utusan Allah. Ya, subhanallah. Orang Yahudi ini bejatnya luar biasa. Di antara hobi mereka adalah membunuh nabi. Ada nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Coba kalau antum diutus ke suatu kaum pengajian yang hobinya bunuh ustaz, mengerikan. Ustaznya enggak selera dibunuh, mengerikan. Yahudi di antara kebrengsekan mereka, bejatnya mereka hobinya bunuh nabi. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, wa qatlihimul anbiya. Ya. Mereka suka membunuh para nabi. Di antaranya mereka mengaku membunuh Nabi Isa dan mereka ingin bunuh memang. Mereka ingin bunuh Nabi Isa. Maka mereka bangga mereka. Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Bayangkan, sudah tahu itu utusan Allah mereka bunuh. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Itu yang mereka tangkap, itu yang mereka salib, itu yang mereka bunuh. Kata Allah, "Wa ma qataluhu yaqina." Mereka sebenarnya tidak yakin kalau telah membunuh Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah telah angkat Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Ini versi Islam. Nabi Isa selamat, tidak dibunuh oleh mereka, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit dan akan turun nanti menjelang hari kiamat. Akan turun menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan segala kontroversial tentang dirinya. Dia akan jelaskan saya seorang nabi. Dia akan turun menjalankan syarat Nabi Muhammad SAW. Hidup kalau tidak salah 7 tahun, kemudian meninggal dunia, kemudian dikuburkan sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sehingga jelas bahwasanya yang benar Nabi Isa bukanlah Tuhan dan bukan juga anak zina, ya, sebagian pernyataan Yahudi, tapi dia seorang nabi yang mulia yang dimuliakan oleh orang-orang Islam. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini versi Islam. Adapun versi Nasara atau versi Injil maka berbeda-beda, ya. Injil Barnaba mengatakan bahwasanya Nabi Isa, ya, waktu mau ditangkap maka ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, diserupakan, ya. Kemudian dialah yang ditangkap, ya. Dialah yang ditangkap. Dikenal dengan Yudas Iskariot atau Yahuda Iskariot, ya. Dan Injil-Injil lain juga menyatakan demikian. Ada beberapa versi di antara Injil-Injil. Jadi Injil itu banyak, ya. Tapi banyak Injil yang tidak dianggap. Di antara Injil Barnaba yang dianggap Injil Lukas, Matius, Yohanes, ya. Banyak Injil Barnaba tidak dianggap, Injil ini tidak dianggap. Dan kalau antum perhatikan Injil itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan langsung qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi kalau antum perhatikan Injil itu seperti hadis-hadis kalau versi kita. Jadi Yohanes, Lukas, Matius sedang menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Isa. Seperti hadis seperti kita. Jadi bukan seperti khitabnya, bukan pernyataannya bukan langsung dari Allah. Adapun Al-Qur'an tidak, langsung Allah yang berfirman. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir, wahai yang berselimut bangunlah. Siapa yang bicara? Allah. Tapi kalau antum baca Nabi Injil enggak. Yesus kemudian ke sini, Yesus kemudian begini, Yesus kemudian ngomong, itu seperti hadis. Jadi sebenarnya Injil itu bukan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala secara murni, tapi sudah ada mengalami perubahan-perubahan. Karena tata cara susunannya tidak seperti Al-Qur'anul Karim yang kita lihat bahwasanya khitab pembicaraan langsung datang dari Tuhan Rabbul Alamin. Tetapi kalau Injil Matius, Lukas itu seperti rawi-rawi hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, ya. Jadi kalau versi mereka Nabi Isa benar-benar ditangkap.
tangkap. Ya karena Nabi Isa harus ditangkap dan harus disalib untuk menebus dosa warisan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan ini ya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan inilah khurafatnya orang-orang Nasara. Sehingga khurafat ini mengantarkan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan secara sederhana tentang khurafat ini ya. Jadi, orang-orang Nasara punya keyakinan bahwasanya Adam alaihissalam waktu dia makan buah huldi, dia bersalah, maka dia berdosa. Tatkala dia berdosa diturunkan ke dunia, maka dosanya menjadi dosa turunan. Jadi dosa turunan. Setiap anak Adam yang lahir dari keturunan Adam semuanya sudah membawa dosa warisan. Adapun Islam tidak demikian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang menanggung dosa orang lain. Islam meyakini kalau ada anak baru lahir bersih dari segala dosa. Makanya orang yang berhaji hajinya mabrur, kata Nabi SAW, raja'a min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang hajinya mabrur, maka dia bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Bagaimana anak baru lahir kita bilang dia berlumuran dosa? Menurut khurafatnya mereka, persangkaan mereka, filosofi mereka, setiap anak keturunan Adam itu pasti membawa dosa warisan. Nah, dosa warisan itu akan terus ada sampai kepada seluruh anak keturunan Adam. Dan itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan sesuatu yang suci. Yang suci itu hanyalah Tuhan. Semua manusia tidak ada yang suci karena semuanya keturunan Adam dan semua keturunan Adam pasti sudah membawa dosa warisan. Oleh karenanya untuk bisa menebus dosa tersebut, ini filsafat mereka ya, maka harus sesuatu yang suci yang bisa menebus. Siapa yang suci? Ternyata hanya Tuhan yang suci. Nah, Tuhan kalau turun ke bumi nggak bisa dengan model Tuhan yang sekarang, maka harus menjelma menjadi seorang manusia atau mengirim anaknya, kata mereka. Sebagian mereka mengatakan Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Kalau gitu terpaksa Allah Subhanahu wa taala ya, ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira, maka dia harus menurunkan levelnya, kemudian menjadi bayi dalam perut Maryam. Supaya ada sesuatu yang lahir dari zat yang suci, tidak ada dosa warisan. Kalau lahir dari manusia pasti ada dosa warisannya. Paham sampai di sini? Paham filosofi mereka? Itulah kenapa Allah harus turun masuk dalam perut Maryam, jadi anak bayi, kemudian dalam perut ibunya ya. Kemudian sudah besar lahir disusui oleh ibunya. Ya. Keluar dari rahim wanita, keluar dari kemaluan wanita, ya. Ini Tuhan ceritanya masuk dalam perut manusia. Ini semua sangat tidak logis. Bantahannya mudah, kita bilang, bukankah Maryam juga manusia? Maryam manusia tidak? Maryam ada dosa warisan atau tidak? Ya sama saja, Tuhan numbang sama ada yang punya dosa warisan. Kata mereka, Maryam sudah dibersihkan, tidak ada dosa warisannya lagi. Nah, kalau Maryam bisa dibersihkan, ya sudah tinggal bersihkan saja, ngapain pakai Allah turun ke bumi kemudian masuk dalam perut manusia. Paham sampai sini? Tayyib. Akhirnya Nabi Isa harus ditugaskan anak Tuhan untuk bisa menebus dosa warisan tersebut. Caranya dia harus disalib. Caranya harus dia disalib. Tayyib. Saya tanya sama antum, kalau orang Nasara pelaku maksiat, dia di dunia dia minum khamar, dia berzina, dia melakukan kejahatan, berarti terkumpul dalam dirinya dua dosa. Dosa warisan bawaan dari sejak lahir sama dosa yang dia buat sendiri. Paham? Baik. Kemudian Nabi Isa disalib. Berarti yang dibersihkan yang mana? Semua dosa apa cuma dosa warisan? Kalau mereka bilang semua dosa, ya sudah maksiat saja sebanyak-banyaknya, enggak ada masalah. Tapi kalau kata mereka yang dibersihkan cuma dosa warisan, lah dosa warisan dibandingkan dengan dosa ini enggak ada bandingannya. Terus apa faedahnya susah-susah Nabi Isa disalib, ternyata yang dihapuskan cuma dosa warisan, cuma makan buah. Dibandingkan dengan kemudian membunuh, berzina, merampok dan yang lainnya, paham? Terus apa fungsinya? Apa faedahnya kalau sampai-sampai Tuhan harus turun, harus disalib? Gara-gara hanya ingin bersihkan dosa warisan, toh ternyata dosa yang lain tidak terampuni. Terus saya tanya sama antum, kita orang Islam yang tidak beriman dengan filsafat ini, dosa warisan kita ada atau tidak menurut mereka? Menurut mereka kita ini bawa dosa warisan atau tidak? Bawa, karena kita semua keturunan Nabi Adam. Paham?
Nah, waktu Tuhan mengirim anaknya untuk disalib, berarti dia sudah bayar, sudah tebus dosa warisan, paham? Berarti dosa warisan kita sudah bersih atau tidak? Utangnya sudah dibayar, paham? Ya sudah, dosa kita sudah bersih. Enggak usah beriman, dosa kita juga sudah bersih. Apa masalah? Lu enggak perlu beriman sama Nabi Isa. Mau beriman enggak beriman, dosa warisan sudah dibayar sama Nabi Isa. Paham sampai sini? Nah, kalau ternyata memang Nabi Isa diutus untuk disalib, kenapa dalam Injil disebutkan waktu tentara Romawi datang, Nabi Isa ketakutan, gelisah, sampai sembunyi dari kejaran orang-orang Yahudi? Harusnya Nabi Isa mengatakan, silakan saya lagi di sini. Ini yang saya tunggu-tunggu sejak dahulu. Kalian hendak menyalibku, faham? Harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menyalib Nabi Isa. Kalau tidak ada orang Yahudi menyalib Nabi Isa, maka dosa tidak akan tertebuskan. Terus kalau memang Nabi Isa ternyata diturunkan oleh Allah untuk menebus dosa-dosa, kenapa dalam Injil disebutkan waktu dia disalib, kemudian dia mengatakan, Elia, Elia lima syabaqtani, yang artinya, Tuhanku, ya Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Ini semua khurafat, akhirnya menimbulkan pernyataan Nabi Isa adalah anak Tuhan, yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa sama sekali. Khurafat dosa warisan. Khurafat dosa warisan ini tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apakah nabi-nabi sebelumnya pernah cerita ini? Enggak pernah cerita. Kok tiba-tiba muncul khurafat itu belakangan? Nabi-nabi sebelumnya mengatakan kalau berdosa bertobat selesai. Mereka tidak mengatakan percuma kalian bertobat, masih ada satu dosa tidak bisa diampuni. Tunggu anak Tuhan turun nanti kemudian hari. Enggak pernah mereka ngomong demikian. Ini menunjukkan ini semua khurafatnya orang-orang Nasara. Bayangkan, jutaan miliaran manusia dibangun di atas khurafat ini agama mereka. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah kita lebih sedikit daripada mereka, tapi mereka agamanya dibangun di atas apa? Khurafat. Khurafat tentang dosa warisan. Islam mudah. Adam alaihissalam bersalah, dia bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Tuhan tidak kejam. Adam bertobat selesai. Ini Adam sudah bertobat, dosanya masih diwariskan. Kenapa susah-susah seperti itu? Filsafatnya. Kemudian kata mereka, Bapak sayang kepada anaknya. Tuhan Bapak sayang kepada Tuhan anak. Ya kalau Tuhan Bapak sayang sama Tuhan anak, kenapa anaknya dibiarkan disembelih? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala waktu menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail, apakah Ibrahim menyembelih Ismail jadi atau tidak? Tidak jadi. Kenapa? Allah kirim apa? Kirim kambing, kirim domba untuk mengganti anak orang. Ini anaknya sendiri dibiarin apa? Disembelih. Disalib. Anaknya sendiri. Sementara anak orang Allah tolong, Allah ganti dengan apa? Kambing. Apakah itu sayang bapak kepada anak? Jawabannya tidak. Ya ikhwan, ini semua khurafat. Kasihan mereka, antum harus ada dai yang menyuruh kepada mereka. Saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam khurafat seperti ini, harus ada dai yang menjelaskan kepada mereka, ini khurafat yang menyebabkan mereka terjebak dengan pemikiran seperti ini. Ya. Timbul pertanyaan, dari mana ini semua datang? Ternyata kalau antum baca semuanya khurafat ini, filosofi ini datang dari Paulus. Siapa Paulus itu? Dalam Injil itu namanya Rasailur Rusul. Ada risalahnya Paulus, surat-surat Paulus yang Paulus tulis. Siapa Paulus ini? Paulus ini bukan muridnya Nabi Isa, bukan juga murid-muridnya Nabi Isa. Dia bukan sahabat, dia bukan juga tabi'in, paham? Dia ini seorang Yahudi yang memusuhi Bani Israel. Dia paling benci kepada Masihiyin, paling benci kepada pengikut Nabi Isa. Bahkan dia sebutkan dalam risalahnya, dia selalu menyiksa orang-orang pengikut Nabi Isa. Sampai suatu hari dia berjalan dengan tujuan untuk menyiksa Bani Israel, pengikut Nabi Isa, tiba-tiba Tuhan Yesus datang mengangkat dia sebagai seorang rasul. Jadi akhirnya dia angkat supaya dia menjadi naik jadi rasul, Yesusnya harus jadi Tuhan, paham? Begitu logika dia. Sehingga dia dianggap sebagai seorang rasul. Sementara Hawariyin, para penolong Nabi Isa, tidak ada menganggap dirinya sebagai rasul, tidak ada. Mereka murid-murid Nabi Isa, mereka sahabat Nabi Isa, tidak mengaku sebagai seorang apa? Rasul. Nah, ini logikanya Paulus ini, Nabi Isa diangkat jadi Tuhan sehingga dia menjadi nabi. Nabinya Tuhan. Dan aneh, baru ada sejarah nabi seperti ini. Antum baca seluruh sejarah nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Apakah ada nabi asal muasalnya penjahat kemudian tiba-tiba jadi nabi? Tidak ada. Paulus ini sedang penjahat ya. Dia ingin suka membunuh orang pengikut Nabi Isa. Dia sebutkan sih dalam Injil dia sebutin.
Dan dia sedang berjalan ingin menyiksa Bani Israel, tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan. Tidak ada sejarah seperti ini. Ya. Allah menyebut tentang Nabi Yusuf, Allah angkat jadi nabi. Kenapa? Dia dahulu adalah orang yang baik. Kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami beri balasan kepada orang yang baik. Dalam ayat banyak. Demikian kami beri balasan kepada orang yang baik, sehingga kami angkat dia menjadi seorang nabi. Kami angkat dia sebagai seorang rasul. Kenapa dia orang baik? Ini sekarang enggak, karena dia penjahat, maka kami angkat dia menjadi seorang rasul. Ini semua tidak logis. Dan alhamdulillah antum tahu nikmat Islam, ya, nikmat akidah. Antum tidak menyembah manusia, antum tidak menyembah nabi, antum tidak menyembah malaikat, antum tidak menyembah jin. Yang antum mencipta, yang antum sembah adalah pencipta alam semesta. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam Islam Nabi Isa tidak meninggal, tidak disalib, dia diangkat, barrafa'ahu Allahu ilai, Allah angkat ke arah Allah, yaitu ke atas. Ya, ada yang mengatakan dia berada di langit kedua karena siap untuk turun tatkala menjelang hari kiamat. Nanti tatkala datang Imam Mahdi, kemudian muncul Dajjal, baru kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, dan setelah itu tidak lama kemudian tegaklah hari kiamat. Demikian para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kisah singkat tentang Nabi Isa alaihissalam, semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Sebelumnya saya ingatkan, insyaallah besok ada pengajian, tadi sudah antum dengar pada maghrib di Masjid As-Salam, Dr. Syafiq Basalamah. Dan besok pagi di Masjid Al-Ikhlas di Dukuh Bima, saya akan mengisi duet bersama Dr. Musyaffa Ad-Darini dengan judul Imam Syafi'i Sang Pembela Sunnah. Dari jam 10 sampai jam setengah 3. 2.000 pendatang pertama makan gratis ya. Tapi nggak tahu makannya apa, saya nggak tahu. Kalau mau hadir silakan. Wahai Ustadz, istri ana sekarang lagi mengandung. Dan apabila anaknya lahir laki-laki, ingin ana jadikan DKM Masjid Al-Azhar. Semoga dikabulkan ya. Semoga dikabulkan insyaallah. Ini tujuan mulia. Jadi DKM Masjid apa? Al-Azhar. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya anaknya lahir perempuan? Kayak cerita siapa? Maryam. Bolehkah dijadikan DKM masjid? Seandainya boleh, terus jadi apa dong ya? Kalau hanya perempuan ya, membantu kalau DKM masjid perlu keperluan, dibantu, nggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah wanita mengurus masjid, tapi dengan batasan-batasan yang benar. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan laki-laki ya. Ya, selama bisa menjaga hubungan yang baik antara ya laki dan wanita, tidak melanggar batasan-batasan, maka tidak mengapa jadi pengurus masjid. Misalnya DKM bagian kewanitaan, boleh-boleh saja. Bagian urusan kewanitaan, boleh-boleh saja. Koreksi, assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sempat bilang ada makan buah khuldi. Ya, ini sudah ya, ini saya sudah jelaskan dalam pengajian. Penamaan buah khuldi itu adalah penamaan dari syaitan. Allah tidak menamakan buah tersebut dengan buah khuldi. Allah hanya menamakan ada sebuah pohon. Tapi syaitan menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi, artinya pohon keabadian. Ini hanyalah penamaan yang didatangkan dari syaitan. Allah nukil dalam Al-Quran. Ya. Jadi syajaratul khuldi wal mulki la yabla. Ya, kau makan pohon keabadian, itu setan yang ucapkan kepada Adam agar Adam tergoda. Ya. Padahal Allah tidak menamakan pohon tersebut dengan pohon apa? Khuldi. Ustaz, anak ingin bertanya, dalam Al-Quran dikatakan setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah Nabi Isa sudah mati atau belum? Jawabannya belum. Ya. Nanti dia akan meninggal, dia turun, kemudian hidup seperti normal, 7 tahun kalau nggak salah, baru kemudian apa? Meninggal. Baru kemudian meninggal. Untuk membuktikan dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Oleh karenanya di antara bantahan kepada Nasara, terutama menganggap Trinitas atau Isa adalah Tuhan, Tuhan adalah Isa. Kita tanyakan, waktu Allah menjadi bayi dalam perut Maryam selama 9 bulan, siapa yang ngurus alam semesta? Siapa yang ngurus alam semesta? Sementara dia saja butuh asupan gizi dari rahim ibunya. Pertanyaan kedua, menurut keyakinan mereka Nabi Isa benar-benar disalib, benar-benar dibunuh. Setelah itu dikuburkan, digalek, kubur, dikubur. Setelah itu setelah beberapa hari
jasadnya hilang, ternyata Nabi Isa bangkit kembali. Jadi ini pertanyaan sangat membuat banyak orang masuk Islam. Di Saudi banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Saya ngobrol sama seorang dai Filipina, dia bilang di antara hal yang buat mereka banyak masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Kita tanyakan kepada mereka, waktu Nabi Isa mati, dan dia harus mati supaya bisa nebus. Kalau nggak mati nggak bisa nebus, ya nggak? Waktu dia mati, meninggal dunia, disalib menurut keyakinan mereka, Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu dulu. Allah ikut mati atau tidak? Kalau mereka bilang Allah Tuhan Bapa tidak ikut mati, ini dalil bahwasanya Isa bukan Bapa. Pecahlah, gugurlah teori Trinitas. Kalau mereka bilang Tuhan tidak mati, Bapa tidak mati, yang mati cuma Nabi Isa, berarti Tuhan anak bukan Tuhan Bapa. Berarti tidak ada hubungannya. Anaknya mati, bapaknya masih hidup. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut mati, waduh gawat. Yang hidupkan siapa kalau begitu? Kalau dia lagi mati, siapa yang ngurus alam semesta? Oh, iblis lagi senang waktu itu ya, menguasai dunia, mumpung mati jangan hidup lagi. Ini pertanyaan membuat orang banyak masuk Islam. Akhirnya ikhwan, kasihan saudara-saudara kita yang terjebak dengan filsafat atau filosofi Nasara, filosofinya Paulus yang sangat tidak logis, yang sangat tidak logis. Di akhir zaman siapa yang akan muncul lebih dahulu? Nabi Isa atau Ya'juj Ma'juj? Yang benar Nabi Isa terlebih dahulu. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, baru kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada buku judulnya bagus ya. Rabihtu Muhammadan walam akhsar Isa. Bukunya bagus. Judulnya Rabihtu Muhammadan walam akhsar Isa. Artinya aku beruntung beriman dengan Nabi Muhammad dan aku tidak rugi dengan Nabi Isa. Artinya apa? Kalau orang Nasrani masuk Islam, dia beruntung beriman kepada Nabi Muhammad dan dia tetap cinta kepada Nabi Isa. Paham? Tetap Nabi Isa nabi yang mulia di sisi umat Islam. Nabi Isa mulia atau tidak? Sangat mulia. Terus apa yang menghalangi mereka masuk Islam? Anda masuk Islam, Anda tidak mencela Nabi Isa, bahkan Anda muliakan Nabi Isa. Hanya saja Anda meletakkan Nabi Isa pada tempatnya, pada kedudukannya yang sesungguhnya. Sama seperti bantahan terhadap orang-orang Syiah yang kita mengatakan, ya, kita rabihtu bi sahaba walam nakhsar alal bait. Rabih Nabi sahabat, kita beruntung meyakini para sahabat mulia dan tidak mengharuskan kita membenci ahlul bait. Kita cinta ahlul bait dan kita juga cinta kepada para sahabat. Sementara mereka bikin logika, kalau cinta kepada ahlul bait harus benci kepada para sahabat. Itu tidak benar. Paham? Orang Syiah membuat logika, kalau cinta kepada ahlul bait harus benci kepada para sahabat. Sama orang Nasrani punya logika, kalau cinta kepada Isa sebagai Tuhan harus benci kepada Muhammad. Kita bilang orang Islam, kita cinta kepada Nabi Muhammad dan juga cinta kepada Nabi Isa. Kita cinta kepada sahabat, cinta juga kepada ahlul bait, tidak ada kontradiksi. Apakah ada riwayat mengenai cara solatnya atau zakat puasanya umat Nabi Isa? Jawabannya saya tidak tahu ya. Tapi kalau antum buka dalam Injil, Nabi Isa solat, Nabi Isa berdoa. Waktu Nabi Isa ketakutan mau ditangkap, dia solat. Ini berarti dia bukan Tuhan. Kemudian dia berdoa. Kalau Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan saja berdoa, apalagi dia berdoa berarti dia hamba. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, ini Abdullah atani al-kitab, aku adalah seorang hamba, aku diberikan Injil. Sama seperti Nabi yang lain. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Paham? Yang bawa kitab suci itu Nabi. Apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Daud? Sama-sama diutus, sama-sama bawa kitab suci. Kenapa harus yang ini jadi Tuhan? Kenapa yang ini harus jadi anak Tuhan? Sama dengan nabi-nabi yang lain. Atani al-kitab wa nabiyya wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati, dan Tuhan mewasiatkan kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat. Masa Tuhan salat, masa Tuhan bayar zakat? Yang benar aja. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan. Anak pernah tanya, anak pernah dengar bahwa anak itu lahir fitrah beragama Islam dan yang menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya karena kurang mendidiknya. Kakak saya saat berusia dewasa akibat dari pernikahan dia murtad ikut agama suami. Jadi kakaknya murtad ikut agama suami. Apakah masih disalahkan orang tua apabila anak tersebut menjadi Nasrani setelah dewasa? Dan saya sebagai adiknya merasa bahwa orang tua saya cukup memberi pendidikan agama kepada anak-anaknya. Tergantung, kalau orang tua sudah berusaha menyampaikan, menasihati, anaknya murtad itu di luar kemampuannya, tidak ada masalah. Ya. Yang penting dia sudah nasihati.
Yang penting dia tidak ikut andil dalam mendukung pernikahan tersebut. Ya. Nabi Nuh anaknya juga apa? Kafir. Nabi Nuh istrinya juga kafir. Nabi Lut istrinya juga kafir. Dia sudah dakwah sudah. Ya. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah bertanya, kenapa putrimu jadi murtad? Kita bilang sih kita sudah berdakwah ya Allah. Saya sudah tegur, saya sudah kirim surat, saya sudah kirim ustaz, ya, tapi dia tetap tidak kembali. Itu berarti hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anti sebagai adik atau antum sebagai adik jangan pernah putus asa. Kasih syubhat sama kakak antum. Ya, cerita. Gimana? Kita dialog dong. Kamu kan pernah Islam. Coba dialog, ya. Kasih syubhat. Dia enggak terima enggak apa-apa. Terkadang orang kena syubhat pertama tidak terima, lama-lama terima. Dialog saja, dialog. Tidak ada masalah, dialog. Oleh karenanya di luar negeri banyak orang-orang yang Nasrani jadi ateis. Karena mereka tidak bisa terima agama mereka, tidak logis. Tidak logis. Gereja-gereja kosong sampai dijual, dibeli sama orang Islam jadi masjid, banyak sekali. Banyak. Rata-rata masjid-masjid di Eropa, di negara-negara kafir rata-rata asalnya apa? Gereja. Dibeli kemudian dijadikan masjid. Saya dapat informasi dari Google, Google sikoh kah? Atau dhaif? Bahwasanya Injil Barnabas ditemukan di Turki, kemudian diterjemahkan seluruh bahasa. Injil Barnabas tidak diakui oleh mereka. Injil itu banyak, bukan cuma Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan cuma itu, banyak Injil. Tapi mereka hanya terima 4 tersebut, yang lain mereka tidak terima. Padahal yang meriwayatkan Nabi Isa banyak, bukan cuma 4 orang ini. Di antaranya Barnabas, tapi mereka tidak terima. Apa standarisasi terima tidak terima? Tanyakan kepada mereka. Kenapa Injil itu ente tolak? Kenapa Injil ente terima? Sementara Injil yang ente terima saja banyak kontradiktif. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah pasti banyak kontradiktif. Tentang bicara Nabi Isa saja saya bacakan sini perbandingan, ya. Tentang silsilah nasab Nabi Isa saja sungguh banyak jauh berbeda. Antara Injil Yohanes dengan antara Injil Lukas dengan Injil Matius. Nah ini. Jadi ada 3. Injil Lukas, Injil Matius sama akhbar al-ayyam al-awwal. Kalau versi Injil Mata, nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak, 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf bin Yakub. Jadi mereka bukan Isa bin Maryam. Yang bilang Isa bin Maryam cuma Islam. Untuk memuliakan Nabi Isa, bahwasanya Isa bukan anak seorang bapak pun, tapi dia langsung diciptakan Allah tambah bapak. Sementara dalam Injil Matius, bapaknya Nabi Isa sampai ke Nabi Daud 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf 1, bin Yakub, bin Matan, bin Alia Arzur dan seterusnya sampai bin Daud 32. Adapun Injil Lukas dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42, beda 10 bapak, beda 10 kakek. Ini sangat mencolok perbedaannya, paham? Ini kakek 10 datang dari mana? Tiba-tiba muncul 10 di situ. Adapun akhbarul ayyamul awwal, kakeknya ya. Tahu-tahu bin siapa ini? Bin Hanina sampai Daud cuma 22, cuma 23. Beda lagi 10. Satu 23 bapak, satu 32 bapak, satunya 42 bapak. Ini sangat kontradiktif. Nanti di antara kakeknya ada namanya yang beda juga kakeknya. Satunya namanya Yusuf bin Yakub, satunya namanya Yusuf bin Hali. Loh, ini kakeknya bisa beda. Bapaknya sama-sama Yusuf, kakeknya beda. Apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ini kontradiktif, nggak mungkin digabungkan. Pasti satu benar, pasti satu salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah? Apakah ada barometernya? Kalau kita Islam ada sanad. Ini hadis sahih, dhaif, ada sanadnya. Nah, Injil nggak ada sanadnya. Mana perawinya? Fulan an Matius. Fulan an Lukas. Nggak ada.
Kita ada fulan an fulan an fulan an Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, makanya di antara keistimewaan Islam adalah sanad. Sehingga keotentikan perkataan Nabi bisa kita pertanggungjawabkan karena ada sanad. Ustadz, apa itu perkumpulan Al-Irsyad? Bagaimana cara daftar? Anak ingin jadi anggotanya. Al-Irsyad hanyalah organisasi sebagaimana Muhammadiyah, sebagaimana NU, sebagaimana Persis, organisasi perkara duniawi yang kita tunggangi atau kita tumpangi untuk bisa berdakwah lebih mudah. Karena di Indonesia harus ada payung hukum, ya. Kalau kita untuk mengumpulkan kawan-kawan, kita mungkin buat draft fatwa atau mungkin ada kegiatan-kegiatan, butuh payung tersebut. Itu hanya sebagai sarana. Kalau payungnya rusak ya kita ganti payung yang lain ya. Paham? Payungnya rusak kita buang payung tersebut. Daripada bikin payung baru, payung yang ada dipakai saja. Ya. Itu saja intinya. Ya, kita tidak membangun rasa cinta dan rasa benci di atas organisasi Al-Irsyad. Kalau kita bangun benci dan cinta di atas organisasi, itulah hizbiyah yang dibenci. Kalau kamu tidak Al-Irsyad berarti musuh, kamu Al-Irsyad berarti kawan. Itu salah seperti itu. Islam tidak mengajarkan demikian. Antum tidak usah masuk Al-Irsyad, enggak ada masalah. Yang penting ikut pengajian. Enggak harus masuk Al-Irsyad, itu sekedar sarana. Saya juga kurang tahu cara mendaftarnya gimana, saya enggak tahu. Antum tanya sama orang-orang Al-Irsyad. Ya. Pergi ke Masjid Al-Fattah, di situ banyak orang-orang Al-Irsyad, tanya, bisa saya ikut sumbangsi dalam organisasi ini karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita butuh kerjasama. Di antara kerjasama dengan payung apa? Organisasi misalnya. Sama payung yayasan. Ada orang tidak suka organisasi, sukanya yayasan. Ya sama. Yayasan itu organisasi kecil. Ada orang nggak pakai organisasi, tidak pakai yayasan, tapi dia bikin pondok. Dia mudirnya, ini anak buahnya, ya sama saja. Ya. Berarti ada hierarki kepemimpinan. Paham? Berarti ada aturan yang mereka bikin, bukan aturan dari Allah, aturan manusia, tapi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita para hadirin hadirat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain, bulan depan atau yang lainnya dengan kisah-kisah yang lain yang menggugah iman kita dan menkokohkan akidah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.